Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita ada di acara berpikir sejenak. Seringkali kita mengatakan begini, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkehendak, Tuhan mengizinkan apapun yang terjadi demi kebaikan kita. Tidak ada satu helai rambut pun jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Saudara-saudaraku, seringkali kita hanya berhenti di statement-statement, tetapi kita tidak aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bahkan iman kita tidak ada di dalamnya untuk melakukan apa yang kita ucapkan. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini, seringkali kita sudah terbawa arus di dalam satu lingkungan, komunitas, atau kelompok yang akhirnya kita cenderung berpihak. Nah, di dalam kebenaran tidak ada keberpihakan kecuali berpihak kepada kebenaran itu sendiri. Dan kebenaran itu sendiri pun ya tidak serta-merta seakan-akan kebenaran itu muncul pada saat itu. Kebenaran itu tidak berpihak dan tidak juga melalui pihakan, sehingga kapan dia harus muncul itu tergantung daripada manusianya. Bukan. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Mungkin hari ini tidak muncul. Apapun yang kita percayai, kok kebenaran ini belum timbul. Tetapi percaya, kebenaran tidak pernah kalah dengan yang namanya kejahatan. Ya, kebenaran selalu ada di situ. Nah, kapan dia muncul? Tentu itu bukan urusan kita. Karena bagaimanapun kebenaran itu adalah kebenaran Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir-akhir ini banyak orang yang tidak percaya kepada pemerintah, yang membuat gaduh. Bukan pemerintah yang membuat gaduh, tetapi kita yang seringkali berpikir wah pemerintah salah, harusnya begini, begitu, begini, begitu. Saya ambil contoh bahwa di dalam Matius pasal 22 ayat 17, di mana murid-muridnya bertanya kepada Yesus bahwa apakah kita harus membayar pajak. Lalu Yesus mengambil koin dan berkata, ini gambar siapa? Dan ternyata itu adalah gambar kaisar. Maka Yesus berkata, apa yang milik kaisar maka harus diberikan kepada kaisar. Nah, kalau kita berpikir bahwa pada saat itu di mana orang-orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi, ya kaisar yang memimpin orang-orang Yahudi, tentu banyak orang Yahudi tidak suka dijajah. Saya sudah pastikan itu. Dan ternyata Yesus tidak memberikan satu statement yang untuk membuat orang-orang itu melawan kekaisaran, ya, melawan, memberontak. Tetapi Tuhan Yesus itu sangat mengajarkan murid-muridnya untuk taat apa yang sudah diatur di situ. Karena memang di dalam Roma 13 ayat 1 berkata bahwa tiap-tiap orang harus nurut, ya, harus tunduk atau takluk kepada pemerintah, karena bukan soal pemerintahnya yang kita harus takutkan, karena persoalannya adalah pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka apapun hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah, suka atau tidak suka, maka kita harus ikut. Ya, dengan mengikuti apa yang dilakukan atau diatur oleh pemerintah, maka itu kita artinya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, bukan persoalan suka atau tidak. Nah, kalau saat kelak pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan tetapi tidak melakukan hal-hal yang dilakukan, yang diajarkan oleh Tuhan atau yang diingini oleh Tuhan, maka itu urusan Tuhan yang akan melakukan tindakannya nanti. Tetapi kita tidak boleh dengan keinginan kita, kemauan kita itu melawan. Nah, ini bedanya. Bukan berarti kita kalau pemerintah salah atau ada aturan-aturan yang tidak baik, itu kita diamkan, bukan. Tapi ada cara, yaitu dengan cara berkomunikasi. Bukan melawan, ya, berdiskusi jauh lebih baik gitu. Nah, jadi Tuhan memang punya kuasa. Dia menetapkan sesuatu, pemerintah-pemerintah yang ada di hadapan kita yang harus kita tunduk, kita takluk, karena ada maksud tujuan juga di balik daripada pengangkatan yang ditetapkan oleh Tuhan, pemerintah-pemerintah yang memerintah kita ini.
Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar apa yang Alkitab katakan. Bahwa apalagi yang kita sudah percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada satu rambut pun yang jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Dan ini cocok dengan apa yang dikatakan di dalam Roma ayat yang ke-1 dari pasal yang 13, bahwa pemerintah pun juga ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, jadilah kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan, ya, sekalipun di depan kita tidak mengenakan. Tetapi apapun yang tidak kita setuju di depan, tidak harus kita dengan cara yang tidak disetujui oleh Tuhan, yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Lakukan yang terbaik, berdoa, percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan segala jalan yang kita jalan adalah pimpinan Tuhan. Dan kalau kita menghadapi masalah kerikil yang ada di hadapan kita, percayalah, saat Tuhan beserta kita, tidak ada yang mustahil, yang tidak enak, yang bermasalah, yang tertutup segala hal yang menurut kita tidak ada jalan, Tuhan pasti membuka jalan buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Kita ketemu kembali nanti di Berpikir Sejenak. Amin.